Assalamualaikum saudara-saudara sekalian, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah. Jadi di video ini kita mau cerita tentang ini di belakang saya ini ada rumah sewa yang kami tinggal di Malaysia sekarang ini. Jadi rumah sewa ini di Malaysia ini bukanlah suatu hal yang aneh. Kenapa nyewa rumah? Kenapa kok masih nyewa gitu kan? Bukan, ini di Malaysia ini suatu hal biasa. Kalau orang nyewa rumah ini suatu, ya kebanyakan hampir kalau orang baru menikah atau baru dapat kerjaan pasti dia insya Allah, kebanyakan lah ya, nggak semua, ada yang langsung di rumah memang nyewa rumah ya. Kayak ginilah keadaannya ya, sewa rumah. Karena untuk beli rumah di sini mungkin agak mahal, terus harus hutang sama bank. Nama kita, apalagi kalau bukan warga negara, nggak akan lulus kecuali kita beli cash. Seperti itu caranya. Atau kita beli tanah sendiri, kita buat rumah sendiri. Rumah sewa ataupun rumah sendiri, besar ataupun kecil, ini tidak menjamin hidup kita ini bahagia. Tidak menjamin hidup kita ini pasti tenang, pasti tentram, enggak ya. Walaupun kita rumah sewa, tapi kita hidup dengan cara yang baik, artinya dengan mengamalkan perintah Allah sudah pasti, kemudian ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka rumah kita yang apa adanya ini kadang-kadang menjadikan hidup kita ini bahagia. Maka ada istilah rumahku surgaku atau rumah sewaku surgaku, kayak gitu. Kita tinggal di rumah sewa seperti ini ya kan, bayar 300 atau 400 ringgit sebulan. Mungkin kita rasa agak berat, atau kita merasa kita ini susah, kita nggak punya rumah sendiri ya, orang lain udah punya, kita belum, kita masih nyewa. Orang lain udah punya kendaraan, kita belum. Kalau kita memandang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nih, yang ada pada kita, maka kita pasti akan bersyukur. Misalnya saudara-saudara yang tinggal di Indonesia sekarang ya, mungkin kalian nggak punya mobil, mungkin kalian nggak punya kendaraan yang besar. Kalian jangan lupa, kalian rumah, walaupun rumah itu kecil, belum selesai, belum diplaster, tapi itu rumah saudara sendiri. Saudara nggak perlu bayar sewa, tanah sendiri, itu kan bisa bebas ngapa-ngapain. Tapi kami yang ada di Malaysia ini, walaupun kelihatannya agak mewah gitu ya, tapi bayar rumah, bayar sewa setiap bulan, mobil juga dibayar ke bank setiap bulan, sepeda motor dan lain sebagainya. Belum lagi bayar air nanti setiap bulan datang, bilnya itu datang ke rumah harus dibayar juga, listrik juga harus dibayar. Tapi kemudahan itu ada di situ. Intinya rezeki kita ini beda-beda, rezeki kita ini lain-lain ya kan. Mungkin rezeki kita nih dari segi kita nggak ada hutang sama sekali, tapi pendapatan kita secukupnya, alhamdulillah. Ada orang pendapatannya banyak sampai beribu-ribu ringgit, sampai berjuta-juta, tapi hutangnya juga banyak. Di saat pemasukan tuh banyak, pengeluarannya juga banyak. Sementara yang mungkin pendapatannya kecil, tapi dia tenang pikirannya, nggak ada utang, cuman sekedar beli beras, beli minyak, beli tepung, sudah ya kan, cukup makan. Dibandingkan orang yang mungkin kaya tapi utangnya ke sana ke sini, banyak utangnya, dia pening. Jadi rezeki kita ini memang beda-beda. Ada yang kelihatannya mungkin semuanya ada pada dia, lengkap ya kan, tahu-tahu di dalam rumahnya anaknya melawan, nggak dengar cakap kedua orang tuanya, nggak mau sholat dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin biasa-biasa aja ya, kehidupannya dari zohir kayak biasa-biasa aja, tapi rupanya di dalam anaknya soleh, sholat 5 waktu, baca Quran, suaranya mantap pula ya kan. Yang perempuan tutup aurat, kalau balik suaminya disambut dalam keadaan bahagia seperti ini. Maka nikmat ini ya tidak boleh dipandang dari segi zohir saja, karena nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini pasti ada, nggak mungkin terputus selagi kita masih hidup. Rezeki kita ini tidak akan pernah terputus selagi kita masih hidup.
Kalau rezeki kita habis, artinya kita mau mati. Seandainya kita ada rezeki satu buah apel di India sana, kita pasti datang ke India, atau buah apel itu datang dari India kepada kita di sini, kita makan dulu buah apel itu, baru kita mati. Seandainya buah apel itu rezeki terakhir kita, maka dalam perkara dunia ini kita harus melihat yang paling rendah supaya kita ini bersyukur. Nikmat Allah pasti ada dalam hidup kita. Kita harus memandang dunia ini dari bawah, jangan sekali-sekali kita memandang apa yang belum ada pada diri kita. Maka kita hidupnya akan terus mengejar dunia, gak habis-habis sampailah kita mati. Nauzubillahi min zalik. Itu aja, salam dari orang Medan yang ada di Malaysia. Untuk kawan-kawanku atau saudara-saudaraku yang ada di Indonesia sana, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat yang pertama wabah Covid ini, sehingga kita bisa bebas kesana kemari lagi. Untuk pemberitahuan, sebenarnya saya udah hampir 2 tahun nggak pulang ke Medan gara-gara Covid ini. Sebenarnya tiap tahun pulang ke Medan, gara-gara Covid ini udah hampir 2 tahun lebih nggak bisa pulang kampung ke Indonesia. Jadi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat, Allah bersihkan, Allah buka jalan untuk kita orang-orang Islam nih bisa bebas kemana-mana untuk beramal baik, ya, dan kita bisa menjadikan hidup kita nih bebas kembali seperti dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.